Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 609. Lu Xinhui berkata dengan suara rendah, saya telah menunjukkan kepada Anda rekaman video pertarungan dua siswa ini selama beberapa hari terakhir. Kalian sudah familiar dengan kemampuan mereka dan juga telah merumuskan taktik yang sesuai untuk menghadapi mereka. Akan mengeksekusi semuanya sesuai dengan taktik. Kalian harus mengalahkan pihak lain. Bagi kalian semua, suatu kehormatan bisa mengalahkan siswa berprestasi Akademi Shrek. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka baru di tahun pertama. Mereka juga yang terbaik di antara tahun-tahun pertama di Akademi Shrek, dan mereka mampu mengalahkan senior mereka dari tahun ketiga. Mereka hampir dijamin untuk memasuki pengadilan dalam Akademi Shrek di masa depan. Jadi, kalian semua harus menghadapi para jenius teratas dari seluruh federasi, yang terkuat di kelompok usia mereka. Siapapun yang kalah dalam kompetisi karena kecerobohan, Ya, 10 siswa muda menjawab serempak. Mereka semua dalam kondisi terbaiknya. Setelah Nana membawa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu pergi hari itu, Lu Xinhui pergi untuk mengadu kepada dekan. Tetapi hasil dari keluhan itu secara alami. Tidak ada hasil. Dekan sedikit banyak tahu tentang identitas Nana dan kekuatan sebenarnya. Mengapa Feng Hao Douluo peringkat dewa mengambil 2 siswa? Dekan tidak sabar untuk membiarkan Nana berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran di akademi. Orang harus tahu bahwa selain Akademi Shrek, tidak ada akademi lain di federasi yang memiliki Feng Hao Douluo tingkat dewa. Jika bukan karena takut mempengaruhi persepsi Nana tentang akademi, dekan pasti sudah memintanya untuk benar-benar menjadi guru di akademi. Jika Nana memiliki permintaan, Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon pasti akan setuju. Dekan sudah sangat puas karena Nana telah mengambil inisiatif untuk meminta adu mekanik ini dalam 10 hari. Mengapa dia menyalahkan atau berurusan dengannya? Lebih jauh lagi, dekan juga tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Arena bela diri besar Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon adalah bangunan terbesar di seluruh Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon. Panjangnya 200 meter, lebar 150 meter, dan tinggi 50 meter. Seluruh bangunan berbentuk oval dan kubah putih besar bisa dilihat dari jauh, seperti telur raksasa. Arena bela diri yang besar ini telah direnovasi berkali-kali dan semua kegiatan penting Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran diadakan di sini. Itu seperti stadion raksasa. Tapi hari ini, arena bela diri sepi dan tidak ada satu orang pun di tribun karena seluruh sekolah sedang berlibur. Hanya ada beberapa lusin orang yang berkumpul di tempat itu, menunggu dengan tenang. Ini adalah guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy, dan mereka secara khusus menunggu untuk menonton pertandingan ini. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat siswa Akademi Shrek. Dengan sejarah lebih dari 30.000 tahun, posisi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di federasi tidak pernah goyah dalam 10.000 tahun terakhir. Bahkan ada seorang siswa pengadilan negeri yang menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, dan dia akan disegani oleh semua angkatan. Meskipun tidak banyak lulusan di Akademi Shrek setiap tahun, meskipun mereka hanya lulusan pengadilan luar, mereka tetaplah orang-orang yang diperebutkan oleh semua pihak. Ini karena mereka yang bisa lulus dari Shrek adalah bakat yang benar-benar luar biasa. Tahun-tahun pertama baru saja lulus, yang berarti bahwa kedua pemuda ini hanya berkultivasi dan belajar di Akademi Shrek selama setahun. Hanya dalam setahun, apakah mereka mendapatkan kekuatan untuk menantang tahun ketiga mereka? Lebih penting lagi, mereka telah mengalahkan tahun ketiga Shrek. Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon telah meneliti siaran langsung di seluruh federasi untuk waktu yang lama. Ternyata Lan Xuanyu, yang bertanggung jawab memimpin tim, memainkan peran yang sangat penting, terutama senjata aneh miliknya yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Dia sebenarnya adalah salah satu dari 2 siswa Akademi Shrek yang datang kali ini. Semua orang ingin melihat seberapa kuat Lan Xuanyu. Untuk ini, Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran bahkan membuat beberapa persiapan khusus. Berdiri di depan sekelompok orang ini adalah seorang lelaki tua yang tampak ramah dan tidak tinggi. Dia memiliki tubuh bulat dan sepasang mata yang tersenyum. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia tidak berbahaya. Namun, orang ini adalah dekan Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran saat ini dan telah bertanggung jawab atas akademi tersebut selama 20 tahun.
Ini hanya sesi adu mekanik antara tahun-tahun yang lebih rendah, namun orang ini benar-benar datang secara pribadi. Dapat dilihat betapa pentingnya Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon ditempatkan dalam hal ini. Meskipun Nana telah memperpanjang waktu, itu juga memberi Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran lebih banyak waktu untuk bersiap. Dekan, Direktur Wu Xinhui datang ke hadapan tetua yang gemuk dan membungkuk dengan hormat. Apakah semuanya sudah siap? Dekan tersenyum. Semuanya sudah siap. Wu Xinhui tidak banyak bicara. Dia sudah lama mengenal dekan lama. Meskipun dia selalu tersenyum, dia sebenarnya sangat cepat dan tegas. Dia terutama tidak suka bawahannya bertele-tele, jadi dia menjawab dengan kata-kata yang paling sederhana. Tepat pada saat ini, 3 orang berjalan dari sisi arena bela diri. Saat mereka berjalan ke arena, semua guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy merasakan mata mereka menyala. Lin Tianliu juga termasuk di antara para guru. Dia datang hari ini bukan untuk menonton sparring tetapi karena dia tahu Nana pasti akan datang hari ini, jadi dia bergegas pagi-pagi untuk menemuinya. Hari ini, Nana mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda tanpa hiasan apapun. Itu adalah yang paling biasa dengan lengan. Nana terlihat sangat konservatif dalam gaun ini, terutama jika dibandingkan dengan banyak gadis muda yang ingin mengekspos lebih banyak kulit di usia ini. Tapi meski begitu, dia masih begitu luar biasa sehingga semua pria yang hadir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia berpegangan tangan dengan masing-masing satu orang. Sepasang anak laki-laki dan perempuan muda ini tidak mengenakan seragam Akademi Shrek tetapi mengenakan t-shirt hitam dengan pola yang sama. Pria muda itu memiliki rambut hitam, alis yang tajam, dan mata yang cerah. Matanya yang besar sangat hidup. Untuk beberapa alasan, ketika mereka melihatnya, semua orang secara naluriah merasa bahwa dia sangat mirip dengan Nana. Mereka jelas memiliki temperamen yang berbeda, tetapi mereka mendapatkan perasaan ini. Wanita muda itu juga sangat cantik. Rambutnya yang panjang berwarna biru tua diikat menjadi ekor kuda di bagian belakang kepalanya, membuatnya terlihat sangat rapi dan rapi. Ada senyum di wajah kecilnya yang cantik, dan matanya yang besar dengan warna yang sama dengan rambutnya kadang-kadang melirik pemuda di sisi lain dengan tatapan mengancam. Ketika dekan melihat mereka, dia benar-benar berinisiatif untuk menyambut mereka, dan para guru di belakangnya secara alami mengikutinya. "Guru Nana, kamu sudah bekerja keras," kata dekan sambil tersenyum. Kemudian, dia memandang Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dan berkata, "Halo, saya Dekan Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran, Yao Lilin. Selamat datang di akademi kami." "Halo, Din. Saya tahun pertama dari Akademi Shrek, Lan Xuanyu. Ini teman sekelas saya, Bai Xiuxiu," kata Lan Xuanyu. Nana mengangguk pada Yao Lilin dan berkata, "Bisakah kita mulai?" "Baiklah." Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah bisa melihat bahwa ada platform besar di tengah arena. Platform itu melingkar dan memiliki diameter lebih dari 50 meter. Ada perangkat jiwa pertahanan khusus di sekitarnya yang secara alami dapat mengisolasi interior setelah diaktifkan. Bahkan bagian dalam arena jelas terukir dengan susunan jiwa untuk bertahan dari kerusakan di tanah. Lin Tian berdiri di antara para guru dan menatap Nana dengan tergila-gila. Dia ingin berjalan keluar dan menyapanya, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Lan Xuanyu berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju arena bela diri. Yao Lilin melambaikan tangannya ke Wu Xinhui. Wu Xinhui mengerti dan berjalan ke samping untuk memilih peserta. Putaran pertama adu mekanik akan segera dimulai. Soul Land 4 Chapter 610. Puluhan guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy berdiri di sisi panggung kompetisi. Yao Lilin bertanya kepada Nana, "Apakah kedua anak ini muridmu, Guru Nana?" Sebelum masuk Akademi Shrek, Nana mengangguk. Selain Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Yao Lilin tersenyum. Seorang master yang hebat menghasilkan murid yang hebat. Jika Guru Nana bersedia, Anda dapat memilih siswa manapun di akademi kami. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya, akademi akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka. Ketika para guru di belakang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi iri. Tapi entah kenapa mereka tidak bisa merasa iri pada Nana dan sepertinya ini adalah sifat Nana. Nana melirik Yao Lilin dan menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja nanti. Mendengar bahwa dia tidak menolaknya secara langsung, Yao Lilin sudah sangat puas. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggu kabarmu kapan saja."
Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah naik ke panggung kompetisi dan tiba di tengah panggung. Merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di sekitarnya, dia segera mengerti bahwa kekuatan penghalang pertahanan di tahap kompetisi ini sangat tinggi. Kekuatan spiritualnya tidak mampu menembus lapisan pelindung di tanah. Orang harus tahu dia baru saja membuat terobosan, jadi jelas betapa berharganya tahap kompetisi ini. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berjalan dari sisi yang berlawanan. Pemuda ini memiliki tubuh yang proporsional dan setengah kepala lebih tinggi dari Lan Xuanyu. Dia memiliki penampilan biasa tetapi matanya sangat tajam. Melihat Lan Xuanyu, dia mengangkat kedua tangannya dan membuat gerakan menggorok tenggorokan. Seketika, seluruh tubuhnya melonjak dengan semangat juang. Lan Xuanyu menatap pemuda energi itu dan tersenyum. "Halo, saya Lan Xuanyu." Pria muda itu menyipitkan matanya dan berkata, "Wang Zanhang, saya akan memberitahu Anda betapa salahnya menantang tahun-tahun atas sebagai tahun pertama, bahkan jika Anda berasal dari Akademi Shrek." Lan Xuanyu tersenyum. Tentu. Pada saat ini, seorang guru parubaya telah tiba di atas panggung dan menjadi wasit untuk pertandingan ini. Kedua belah pihak, bersiaplah. Ingat, ini adalah adu mekanik dan akan berakhir ketika saya mengatakannya. Saya memiliki kualifikasi untuk mengakhiri pertandingan kapan saja. Lan Xuanyu memandang wasit dan kemudian ke Wang Zanhang. "Saya siap." Wang Zanhang mengangguk. "Ya. Mulai." 10 pertandingan melawan Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy secara resmi dimulai. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan 6 cincin jiwa muncul. Ada total 6 cincin jiwa ungu di kedua sisi tubuhnya, menerangi dia dengan warna ungu samar. Tubuh Wang Zanhang bergetar, dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya, 2 ungu dan 2 hitam. Sebenarnya ada 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Ketika cincin jiwanya muncul, sebuah kuali besar muncul di depannya dan menutupi punggungnya sepenuhnya. Jiwa bela diri, kuali divisi 9. Melihat jiwa bela diri ini, mata Lan Xuanyu menunjukkan sedikit kejutan. Jiwa bela diri ini benar-benar unik. Bahkan di antara siswa pengadilan luar yang dia lihat di Akademi Shrek, tidak ada keberadaan yang serupa. Ketika kuali besar muncul, dia segera merasakan aura tebal dan bahkan gravitasi di panggung kompetisi berubah. Wang Zanhang berteriak, "Kuali 9 divisi mungkin." Dalam sekejap, lapisan cahaya kuning gelap tiba-tiba menyebar dari kualinya dan dia melepaskan cincin jiwa ketiganya. Itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Cara mengesankan yang dia tunjukkan barusan sangat menindas, tapi dia sama sekali tidak ceroboh saat menghadapi Lan Xuanyu. Dia telah melepaskan skill jiwa 10.000 tahun miliknya, 9 divisi Cauldron Might, dan di dalam lingkaran kuning yang beriak itu, udara di atas panggung menjadi berat. Lan Xuanyu merasa kakinya tenggelam seolah-olah ada kekuatan hisap tak terlihat yang menariknya, membuatnya sulit untuk bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan, jadi dia adalah master jiwa tipe kontrol. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk bergerak dan hanya mengamati dalam diam. Baginya, adu mekanik ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran. Meskipun Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Shrek, itu masih merupakan akademi nomor 1 di ibu kota federasi dan peringkat teratas di seluruh federasi. Tahun ketiga yang dipilih pasti luar biasa. Adu mekanik dengan lawan seperti itu akan sangat membantu untuk peningkatan Lan Xuanyu sendiri. Ada segala macam jiwa bela diri yang aneh dan dimungkinkan untuk menghadapi lawan manapun. Itu hanya babak pertama dan dia sudah menyaksikan jiwa bela diri yang langka dan kuat. Pada saat yang sama dia melepaskan keterampilan jiwanya, setitik cahaya muncul di persendian Wang Zanhang. Setelah itu, battle armor kuning gelap menutupi seluruh tubuhnya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang dipancarkan dari tubuh Wang Zanhang segera meningkat 1 tingkat. Pada saat berikutnya, kedua tangannya mendarat di kuali divisi 9. Kuali divisi 9 mengeluarkan suara mendengung dan terbang keluar. Begitu dia terbang, ada sedikit perubahan warna di tanah. Semuanya berwarna kuning, tetapi ada 9 warna kuning yang berbeda. Dalam penglihatan Lan Xuanyu, kuali divisi 9 membesar dengan cepat dan menjadi berdiameter lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Itu turun dari langit dan langsung menabraknya. Begitu sederhana dan kasar. Lan Xuanyu tidak berdaya. Keterampilan jiwa 10.000 tahun 9 divisi Cauldron Might di bawah kakinya bergema dengan kuali besar yang terbang di depannya. Seluruh tanah tampaknya ditutupi oleh lapisan cahaya kuning, membawa serta kekuatan hisap yang tak tertandingi yang menarik kuali besar ke arah Lan Xuanyu. Berdiri di kejauhan,
Cincin jiwa pertama dan keempat Wang Zanhang menyala pada saat yang bersamaan. Ini adalah teknik kontrol tingkat lanjut dari keterampilan jiwa. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memandang rendah Lan Xuanyu. Dia hanya memiliki 3 cincin jiwa ungu dan hanya master jiwa 3 cincin. Bahkan jika dia adalah master armor pertempuran satu kata, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, kekuatan jiwanya seharusnya tidak lebih kuat dari miliknya. Tetapi tepat pada saat ini, Wang Zanhang tiba-tiba melihat warna ungu yang menyerupai kilat ungu. Pada saat ini, dia berada lebih dari 30 meter dari Lan Xuanyu, tetapi ketika warna ungu itu muncul, Wang Zanhang merasa seolah-olah ada sepasang mata ungu yang membesar di depan matanya. Seolah-olah otaknya telah dihancurkan oleh palu godam. Dia mengerang saat 2 aliran darah menyembur keluar dari hidungnya. Apakah itu kuali divisi 9 di tanah atau kuali divisi 9 yang turun dari langit? Dia kehilangan kendali atas keduanya saat ini. Keterampilan jiwa 10.000 tahun di bawah kakinya menghilang, dan kuali divisi 9 yang jatuh dari langit dengan cepat menyusut, kehilangan targetnya Lan Xuanyu. Apa yang Lan Xuanyu lakukan? Teknik Sekte Tang, Mata Setan Ungu. Sebagai salah satu dari 6 seni besar Sekte Tang, kesulitan kultivasi Mata Setan Ungu menduduki peringkat teratas. Butuh waktu lama menatap matahari pagi sebelum bisa dibudidayakan. Mata setan ungu juga merupakan jenis kultivasi kekuatan spiritual. Faktanya, Lan Xuanyu sudah lama tidak mengolah mata setan ungu. Ketika dia pertama kali memasuki Akademi Shrek, Tang Zhenhua telah menyebutkan bahwa dia akan membawanya ke Sekte Tang di sepanjang jalan sehingga dia bisa menukar beberapa poin prestasi Sekte Tang untuk seni rahasia Sekte Tang. Tapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Kapan Lan Xuanyu mulai mengolah mata setan ungu? Itu setelah dia kembali dari planet Elf. Dengan perpaduan dewa binatang di Tian, kekuatan spiritualnya telah meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia harus melalui perubahan kualitatif dalam kekuatan spiritual sesegera mungkin. Ada sangat sedikit cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, tetapi mata setan ungu adalah salah satu yang terbaik. Dia tidak bergabung dengan Sekte Tang karena Lan Xuanyu tidak punya waktu untuk mendapatkan poin prestasi Sekte Tang. Keterampilan mata setan ungunya ditukar dengan lambang di Akademi Shrek. Akademi Shrek dan Sekte Tang terkait erat. Selain keterampilan surgawi misterius, seni Sekte Tang lainnya dapat ditukar di Akademi Shrek, mata setan ungu, jalur membingungkan bayangan hantu, mengontrol naga penangkap bangau, dan tangan giok misterius. Hanya pemisahan 100 senjata tersembunyi yang hanya bisa dipelajari di Sekte Tang. Lan Xuanyu hanya mengolah mata setan ungu selama beberapa bulan. Benar, kemampuannya seharusnya biasa-biasa saja dan dia seharusnya hanya memasuki alam pertama. Tetapi ketika kekuatan spiritualnya menembus alam asal roh, mata setan ungunya telah berevolusi dari alam pertama ke alam kedua. 4 alam Purple Demon Eyes adalah Survey, Detailed, Mastered Seed, dan Boundless. Soul Land 4 Chapter 611. Orang yang mampu mengolah mata setan ungu ke alam ketiga sama langkahnya dengan bulu phoenix dan tanduk kilin, ranah kedua membutuhkan 10 tahun kerja keras. Tetapi alasan yang paling penting untuk ini adalah bahwa secara umum kekuatan spiritual seseorang tidak mencukupi. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu telah mencapai alam spirit abyss, yang berarti bahwa dengan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang kuat, mata setan ungunya pasti akan mencapai alam kedua. Wang Zanhang sudah sangat berhati-hati saat menghadapi Lan Xuanyu. Menurut penelitian mereka tentang Lan Xuanyu, kemampuan Lan Xuanyu berada dalam kisaran tertentu, terutama tombak yang menakutkan itu, yang membutuhkan pertempuran jarak dekat untuk melepaskan kekuatannya. Kuali 9 divisinya tidak hanya memiliki kemampuan kontrol yang kuat, tetapi juga mahir dalam serangan jarak jauh. Itu sangat efektif melawan kemampuan Lan Xuanyu. Oleh karena itu, ketika Wu Xinhui melihat Lan Xuanyu memimpin, dia segera mengirim Wang Zanhang untuk melawan Lan Xuanyu. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Lan Xuanyu akan benar-benar menggunakan kemampuan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Teknik rahasia Sekte Tang, mata setan ungu, sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, Wang Zanhang hanya merasa pikirannya menjadi kosong seolah-olah seluruh laut spiritualnya hampir hancur oleh dampak yang kuat itu. Bagaimana dia masih bisa mengendalikan jiwa bela diri? Pikirannya masih berdengung. Kekuatan spiritualnya sebenarnya tidak lemah dan sudah memasuki alam laut roh. Tetapi dari alam laut roh dan seterusnya, perbedaan antara setiap tingkat kekuatan spiritual utama seperti langit dan bumi. Kekuatan hisap berat di bawah kakinya menghilang dan Lan Xuanyu bergerak. Tubuhnya diselimuti warna hijau, seolah-olah dia telah berubah menjadi bagian dari angin.
Kuali Divisi 9 yang jatuh dari langit kehilangan kuncinya dan mendarat di belakangnya dengan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, gelombang udara yang datang dari pendaratan tampaknya telah menjadi dorongan bagi Lan Xuanyu, mendorong tubuhnya ke depan. 30 meter terlalu dekat untuk seorang master jiwa. Saat dia terbang, penusuk es telah muncul di tangan kiri Lan Xuanyu. Rumput perak biru berpola peraknya meringkuk dan menutupi telapak tangannya. Ketika penusuk es pertama kali muncul, warnanya biru, tetapi segera, penusuk es mulai tumbuh. Bagian depan masih berwarna biru, tetapi bagian tengah berubah menjadi hijau, dan bagian ekor berubah menjadi merah. Pada saat berikutnya, Lan Xuanyu telah melemparkan penusuk es itu. Ledakan. Nyala api menyala di ujung penusuk es, dan segera berakselerasi dan tiba di depan Wang Zanhang dalam sekejap. Dengan ding yang renyah, penusuk es pecah dan elemen air di bagian depan meledak. Elemen api di bagian ekor meledak dan elemen angin di tengah menyebar. Para guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy melihat ada bola cahaya hijau di dada Wang Zanhang. Elemen angin yang mekar sebenarnya menyelimuti elemen api dan air. Keduanya tidak melebur menjadi satu sama lain, tetapi malah berkontraksi sejenak sebelum bertabrakan dengan keras. Warna merah dan biru di dalam bola elemen angin langsung menjadi lebih cerah. Pada saat berikutnya, elemen angin di luar tidak bisa lagi menahan tabrakan air dan api internal dan meledak. Wang Zanhang baru saja sadar kembali ketika dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari dadanya. Di bawah ledakan besar itu, dia dikirim terbang. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu sudah tidak jauh darinya. Dalam ledakan hebat, Wang Zanhang sudah dikirim terbang, tetapi kakinya menegang dan rumput perak biru bermotif emas melilit kakinya. Tubuhnya ditarik paksa ke udara. Pada saat ini, One World Battle Armor di dada Wang Zanhang telah runtuh akibat ledakan. Jika bukan karena pertahanan Battle Armor ini, dia pasti akan terluka parah. Lan Xuanyu hanya memiliki 3 cincin, tetapi dengan kekuatan spiritual dan kedekatannya yang kuat dengan elemen, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penatua jiwa 3 cincin? Wang Zanhang linglung karena ledakan dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba mengendalikan kuali divisi 9 yang jauh. Tapi Lan Xuanyu tidak akan memberinya kesempatan lagi. Dengan tangan kanannya, dia meraih kaki kanan Wang Zanhang yang ditarik ke belakang dan mengangkatnya, membantingnya ke tanah. Lan Xuanyu tidak begitu tinggi dan kokoh, tetapi dengan rumput perak biru berpola emas dan kekuatan Vajra, dia hanya kalah dengan Qian Lei, yang memiliki raksasa emas dalam hal kekuatan. Ledakan. Dengan smash ini, seluruh panggung kompetisi mengeluarkan gemuruh keras. Wang Zanhang dihancurkan sampai dia jatuh linglung. Kuali divisi 9 di kejauhan terbang dan mendarat di tanah dengan ledakan. Wasit yang bertugas mengawasi sparring bahkan sempat memejamkan mata. Betapa menyakitkannya ini. Pemuda yang tersenyum dari Akademi Shrek itu benar-benar kejam. Bahkan dengan pertahanan One World Battle Armor, rasanya tidak enak untuk dihancurkan seperti ini. Wang Zanhang benar-benar terpana oleh dampaknya dan merasa seolah-olah organ dalamnya berputar. Meskipun One World Battle Armor membantunya mengimbangi banyak dampak, tidak mungkin getarannya hilang sepenuhnya. Lan Xuanyu memiliki perasaan aneh ketika menghancurkan Wang Zanhang. Dia merasa bahwa ketika tubuh Wang Zanhang dihancurkan ke tanah, lapisan pelindung secara alami terbentuk di permukaan Battle Armornya. Itu seperti bantalan udara, yang menetralkan sebagian besar benturan dan melindungi tubuh Wang Zanhang. Sangat tidak adil untuk memiliki Battle Armor. Lan Xuanyu berpikir dalam hati sambil mengangkat Wang Zanhang lagi dan membantingnya ke sisi lain. Sebelumnya, ketika melihat Fatih Jin melakukan ini, dia merasa itu cukup memuaskan dan dia ingin mencobanya juga. Namun, wasit tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Dia bergegas ke depan hampir seketika dan memeluk Wang Zanhang yang terlempar. Dia merenggutnya dari tangan Lan Xuanyu. Inilah akhirnya, Wang Zanhang kalah. Wang Zanhang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik setelah dilempar. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan jiwa bela diri, jadi bagaimana dia bisa melakukan serangan balik? Bahkan One World Battle Armor-nya tidak akan mampu menahan beberapa serangan lagi. Lan Xuanyu tersenyum dan mengangguk. Terima kasih guru. Sudut mulut wasit berkedut saat dia melihat matanya yang besar, indah, dan senyumnya yang tidak berbahaya. Dia hampir tidak bisa mengasosiasikannya dengan kawan seperti binatang buas dari sebelumnya. Yao Lilin tidak terkejut dengan hasil ini. Jika tahun-tahun pertama Akademi Shrek yang paling luar biasa bahkan tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi yang luar biasa di antara rekan-rekan mereka.
Serangannya sangat menentukan dan kejam. Dia memahami waktu dan kelemahan dalam sekejap. Ini disebabkan oleh pengalaman tempurnya yang kaya. Sebagian besar siswa kami masih melakukan latihan tempur yang sebenarnya di dunia dulu dan tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata. Tampaknya sepertinya kita harus memperkuat aspek ini. Pertarungan sebenarnya di dunia dulu tampaknya tidak berbeda dari dunia nyata. Mereka bisa menggunakan segala macam metode dan tidak perlu khawatir terluka. Tetapi kenyataannya, karena mereka tidak bisa terluka maka mereka kekurangan banyak hal yang berbeda dalam pertempuran kehidupan nyata. Misalnya, kondisi dan reaksi seorang master jiwa setelah terluka akan sangat berbeda. Apakah benar-benar ada perbedaan besar antara kekuatan Wang Zanhang dan Lan Xuanyu? Tentu saja tidak. Sebagai salah satu talenta paling menonjol di antara tahun ketiga, Wang Zanhang luar biasa dalam keterampilan jiwa bela diri dan jiwa. Tetapi dalam hal pengalaman tempur yang sebenarnya, dia jauh lebih rendah daripada Lan Xuanyu. Berapa banyak pertempuran yang dialami Lan Xuanyu? Dia bahkan pernah mengalami krisis hidup dan mati di planet surga. Saat menghadapi lawan, hal pertama yang ia lakukan adalah tetap tenang dan mengamati dengan tenang, mencari kelemahan lawan. Terutama ketika dia tidak akrab dengan jiwa bela diri pihak lain, dia tidak segera bergerak karena dia sedang menunggu kesempatan. Wang Zanhang sangat seimbang dalam semua aspek lain dan tampaknya melawan beberapa kemampuan Lan Xuanyu. Namun, Lan Xuanyu mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menekannya dan mengubah gelombang pertempuran dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak energi. Dia bahkan tidak harus berbenturan langsung dengan skill jiwa Wang Zanhang untuk mengalahkan lawannya. Soul Land 4 Chapter 612. Para guru yang berdiri di belakang Yao Lilin tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa pertempuran ini tidak adil. Ini adalah pengalaman tempur yang nyata. Jika ini adalah medan perang nyata, Wang Zanhang hanya akan memiliki satu hasil, kematian. Ketika Wang Zanhang turun dari panggung, tubuhnya masih sedikit bergoyang. Di sisi lain, Lan Xuanyu sudah turun dari panggung. Dia tidak meminta untuk terus bertarung, dia juga tidak mengatakan bahwa dia tidak perlu istirahat, bahkan jika dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Dia baru saja turun dari panggung sambil tersenyum, berjalan ke Bai Xiuxiu, dan mengangkat tangannya untuk melakukan tos padanya. Bai Xiuxiu berjalan menuju panggung kompetisi sementara Lan Xuanyu duduk bersila dan melihat ke panggung. Nana hanya mengusap kepala Lan Xuanyu dan tidak mengatakan apa-apa. Bai Xiuxiu naik ke atas panggung. Rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda di bagian belakang kepalanya. Ditambah dengan gambar wajah di bagian depan kaus hitamnya, dia terlihat sangat menggemaskan. Di sisi lain panggung, 9 siswa lainnya yang mewakili Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran memiliki ekspresi serius. Mereka telah menyaksikan pertempuran tadi. Dari awal hingga akhir, 1 menit. Itu benar, Wang Zanhang bahkan tidak bertahan semenit pun. Dia telah menggunakan 2 dari 4 keterampilan jiwanya dan dikalahkan tanpa bisa melakukan apapun. Selain itu, mereka memiliki kesalahpahaman bahwa pihak lain tidak sekuat itu. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Lan Xuanyu sebenarnya mengenal mata setan ungu sebelum pertempuran. Tetapi mereka semua adalah siswa yang luar biasa dan tentu saja tahu bahwa kesalahpahaman ini tidak benar. Lan Xuanyu juga tidak mengungkapkan banyak hal. Dan penusuk es yang telah dia tunjukkan meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Sejak kapan penusuk es sekuat meriam jiwa? Bahkan pelindung dada dari One World Battle Armor milik Wang Zanhang telah runtuh akibat ledakan. Itu juga satu pukulan yang sepenuhnya menentukan hasil pertandingan. Lan Xuanyu turun dan orang di atas panggung berubah. Bai Xiuxiu tidak tersenyum seperti Lan Xuanyu, tapi dia sangat tenang. Selama pertandingan itu, Bai Xiuxiu dan Lan mungkin telah bekerja sama untuk membuat kabut es. Tampaknya tidak banyak berguna, tetapi dengan apa yang terjadi barusan, siapa yang berani memandang rendah dirinya? Seorang mahasiswi dipanggil oleh Din Wuxinhui dan naik ke atas panggung. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Faktanya, gadis berusia 13 hingga 15 tahun tidak banyak berubah, jadi dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Bai Xiuxiu. Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran, Bim Mengsue, tolong bimbing saya. Akademi Shrek, Bai Xiuxiu, tolong bimbing aku. Kedua belah pihak melaporkan nama mereka dan wasit mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar pertandingan dimulai. Bim Mengsue menyipitkan matanya saat 4 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, One World Battle Armor berwarna biru es muncul.
Dia setengah kepala lebih tinggi dari Bai Xiuxiu dan juga seorang wanita cantik. Rambut biru esnya sangat unik dan melengkapi rambut biru tua Bai Xiuxiu. Ketika dia melepaskan 3 cincin jiwa ungu dan 1 hitamnya, matanya berubah menjadi biru es terpisah dari pupilnya. Dia mengangkat kedua tangan di kedua sisi tubuhnya dan teriakan Phoenix yang jelas terdengar bersamaan dengan auman naga yang keras. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, banyak kristal es yang benar-benar muncul di udara. Kristal es ini berubah menjadi bunga es dan menari-nari di udara. Ini adalah atribut es yang mirip dengan Bai Xiuxiu. Tidak diragukan lagi bahwa mereka telah meneliti kemampuan Bai Xiuxiu dan bermaksud menggunakan es untuk melawan atribut esnya. Jiwa bela diri Bing Mengsui juga sangat unik dan termasuk yang terbaik di Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Jiwa bela dirinya bukanlah naga atau Phoenix sejati, tetapi disebut naga kristal es dan Phoenix. Ini bukan jiwa bela diri kembar, hanya jiwa bela diri tunggal. Tapi itu sangat aneh. Naga kristal es dan jiwa bela diri Phoenix ini adalah mutasi. Setelah atribut es Bing Mengsui mengalami kebangkitan kedua, dalam keadaan khusus, itu memungkinkan atribut esnya memiliki aura naga dan Phoenix. Dalam pertempuran, itu bisa melepaskan serangan atribut es dengan atribut tambahan naga dan Phoenix. Dalam sejarah Master Jiwa, ini benar-benar jiwa bela diri yang unik. Orang harus tahu bahwa jiwa bela diri yang unik jarang muncul. Itu hanya bisa datang dari jiwa bela diri yang bermutasi. Bai Xiuxiu mengangkat tangan kanannya dan tombak es terbentuk di telapak tangannya. Dibandingkan dengan aura Bing Mengsui yang mengesankan, sepertinya persiapannya untuk pertempuran sangat biasa. Bing Mengsui mengarahkan kedua tangannya ke arah Bai Xiuxiu dan kristal es di tangan kirinya segera membentuk es Phoenix yang panjangnya sekitar 2 meter. Kristal es di tangan kanannya membentuk naga es dan keduanya menerkam ke arah Bai Xiuxiu. Tubuh Ice Phoenix terbakar dengan nyala biru yang aneh. Ini adalah salah satu atribut khusus dari naga kristal es dan Phoenix, api es Phoenix Yin. Itu tampak seperti nyala api, tetapi sangat dingin dan meresap. Di sisi lain, lapisan sisik biru es muncul di permukaan naga es, tebal dan padat. Ini adalah atribut khusus lainnya, skala naga es. Ice Phoenix Yin Fire fokus pada serangan sedangkan Ice Dragon Scales fokus pada pertahanan. Keduanya saling melengkapi dan ketika dikombinasikan dengan keterampilan jiwa pertama Bing Mengsui, pemanggilan Ice Phoenix dan keterampilan jiwa kedua, pemanggilan naga es, kekuatan mereka sangat besar. Menghadapi naga dan Phoenix ini, Bai Xiuxiu tidak melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Dia hanya mengambil langkah maju dan menyerang mereka. Ice Phoenix melebarkan sayapnya di udara dan berhenti. Itu memuntahkan seteguk Ice Phoenix Yin Fire ke Bai Xiuxiu. Naga es bergerak mendekati tanah dan menyerang ke arahnya. Dihadapkan dengan Ice Phoenix Yin Fire, Bai Xiuxiu membuka mulutnya dan memuntahkan kabut putih. Kabut putih melayang di udara dan berubah menjadi teratai es. Ketika api Yin Phoenix es menyembur ke atasnya, api Yin tidak menghilang tetapi terhalang oleh kabut es. Tombak es berasal dari keterampilan jiwa pertama Bai Xiuxiu, kontrol elemen es, dan kabut ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Ice Tide. Lan Xuanyu bukan satu-satunya yang kontrol atas keterampilan jiwanya meningkat, dia juga murid Nana dan juga mahir dalam mengendalikan keterampilan jiwanya. Pada saat yang sama, Bai Xiuxiu meluncur ke depan dan menghindari serangan naga es di kakinya. Dihadapkan dengan ekor menyapu naga es, dia menusukkan tombak esnya ke depan seperti kilat. Ding! Terdengar suara renyah dan bongkahan es besar meledak di sisik naga es. Ekor yang sangat kuat itu benar-benar dihentikan oleh tombak es yang ramping itu. Tepat pada saat ini, Bai Xiuxiu berbalik dan matanya menatap dalam. Tangan kirinya sudah mengenai kepala naga es. Meledak, Bai Xiuxiu berteriak. Teratai es di depan Ice Phoenix Yin Fire dan kepala Ice Dragon bergemuruh pada saat yang sama dan meledak menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan jiwa ketiga, ledakan es. Setengah dari kepala Ice Dragon meledak dalam sekejap, dan di sisi lain, Ice Phoenix Yin Fire juga tersebar ke segala arah. Kekuatan skill Ice Explosion benar-benar menakjubkan. Bukan hanya Bing Mengsui yang membuat jiwa bela dirinya terbangun 2 kali. Bai Xiuxiu juga sama. Dalam hal atribut es, dia telah mengkonsumsi bunga teratai kembar Dewa Es, telah melalui kebangkitan kedua, dan juga telah mengkonsumsi buah kaisar untuk memurnikan garis keturunannya. Bagaimana dia bisa lebih lemah dari siapapun? Bai Xiuxiu mengetuk tanah dengan ringan dengan jari kakinya dan kabut putih tiba-tiba keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam.
Kecepatannya sangat cepat sehingga tombak es hampir mencapai Bing Mengsui dalam sekejap. Penggunaan lain dari skill jiwa keduanya ASTD, akselerasi. Perubahan ini terlalu mendadak, dan yang lebih mengejutkan Bing Mengsui adalah bahwa bahkan dengan jiwa bela diri atribut es yang bermutasi, dia benar-benar merasakan hawa dingin yang datang dari tombak. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia menutup tangannya dan melepaskan cincin jiwa ketiganya. Raungan naga dan tangisan Phoenix bergema pada saat yang sama, dan elemen es di seluruh ruang bergetar. Keterampilan jiwa ketiganya, naga dan Phoenix Cry. Setelah itu, cincin jiwa keempatnya menyala. Keterampilan jiwa keempatnya, naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Namun, saat dia melepaskan keterampilan jiwa ketiga dan keempatnya, sepasang mata yang dalam menyala di belakang Bai Xiu Xiu. Semuanya berhenti, termasuk naga es dan Phoenix yang kembali, serta elemen es yang bergetar karena naga dan Phoenix Cry.